大家好. Good afternoon, Ya. Smart Portizen. Nah, selamat bergabung dalam acara Portizen Taiwan dengan tema Mandarin Daily Conversation for Portizen. Yap. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maderoni. Dan saya Nizar. Nah, sebelum itu mari kita saksikan bersama video berikut ini. Nah, itu tadi ya, ada aturan-aturan yang memang harus ditaati ya oleh kita yang ikut webinar ini. Nah, betul banget Mas Nizar. Nah, untuk teman-teman Portizen, bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya dari sekarang. Nah, nanti akan kami jawab di akhir acara ya Mas Nizar ya. Dan jangan lupa di akhir acara nanti akan ada door prize. Ya. 3 buah buku menarik. Ya. Nah, 2 buku untuk pemenang dari kuis. Dari kuis. Nah, yang satu ini dari yang penanya terbaik ya. Penanya terbaik loh ya. Ya, jadi diikuti semua acara ini dan materi-materi yang akan kita sampaikan ya. Betul tapi ya banget. tanyanya jangan susah-susah. Ya. Nah, Mas Nizar. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama Mas Nizar, saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 Mas Nizar. Iya, benar sekali. Dan untuk itu tidak ada salahnya nih kita mengingatkan kembali akan pentingnya protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, benar sekali. Nah, ini kan acaranya Mandarin ya. Betul. Bagaimana kalau kita share protokol COVID yang simple tapi dalam bahasa Mandarin nih, Mas Roni? Wah, ini Mas Nizar challenge saya nih. Ah, betul, boleh. Gimana ini? Oke, kalau gitu saya challenge Mas Nizar balik. Aduh, ya. challenge apa ini? Iya, Mas Nizar yang translate. Oh, saya siap. Nah, betul. Supaya teman-teman Portizen ini paham juga. Iya, benar. Kita mulai ya. Boleh. 请问，因为现在有 COVID-19，我应该告诉你们，在很多国家。 Nah, jadi karena sekarang ini ada COVID-19 ya, jadi kita ini COVID-nya itu ada di berbagai negara. 呀，所以我应该告诉你们，不要忘记戴口罩。 Jadi kita mengingatkan pada teman-teman untuk jangan lupa memakai masker ya, atau ini face shield ya yang kita pakai ya. Jadi tai口罩, pakai masker. 也要常常洗手。 Dan juga sering-sering cuci tangan, 洗手。 和运动。 Dan juga olahraga ya, jangan lupa olahraga, 运动, ingat olahraga. Betul banget. 也很多休息。 Dan juga jangan lupa banyak istirahat, 休息. Betul banget Mas Zar. Jadi kita jangan lupa istirahat walaupun lembur nih. Nah, Pelindo mungkin banyak yang lembur ya teman-teman di Pelindo 3. Harus banyak istirahat juga. Betul, penting itu istirahat.
Kan ini Mandarin ya. Kemarin pengalaman kita itu untuk belajar Mandarin di negara Taiwan ya, Mas Roni ya. Iya betul banget ya. Mungkin bersyukur banget ya kita ya. Bener bersyukur sekali. Nah, karena kita sudah dapat pengalaman di sana ya beberapa bulan, mungkin kita pengen sharing nih apa sih fakta-fakta menarik selama kita di Taiwan dari negara Taiwan itu. Nah betul banget Mas Nizar. Jadi kita hari ini tuh tidak hanya mengajarkan ya sedikit tentang bahasa Mandarin itu. Betul. Kita juga akan men-sharing apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan selama kita di Taiwan. Iya betul sekali. Nah, jadi teman-teman bisa langsung menyaksikan untuk slide-nya. Masih belum ya? Kita di sana sekitar berapa bulan ya? 5 atau 6 bulan ya sekitar ya? 5 bulan Mas Nizar. 5 bulan. Jadi ya 5 bulan itu kita lumayan lah bisa mendapatkan banyak hal selama di sana. Ya. Jadi kita di sini juga mau sharing fakta-faktanya sedang disiapkan oleh tim. Iya betul banget sih. Ada banyak banget sih ya Mas Nizar selama kita di sana, entah dari perjalanan, terus makanannya, kemudian ada hal-hal menarik kayak daerah wisatanya seperti itu ya. Nah ini nih Chongwon for Partisan. Nah Chongwon itu bahasa Mandarin. Yeah. Nah itu bahasa Mandarinnya, bahasa Mandarin. With Maloni. Ini. Nah kita lihat aja langsung ya. Nah ini dia. Yoguan Taiwan Terse. Nah, fakta tentang Taiwan. Nah, ini yang kita udah rangkum nih. Menurut pengalaman. Wah, nggak sabar nih kayaknya. Operatornya nggak sabar. Keduanya nih, wah, kebongkar nih. Nah, wah, nggak apa-apa. Bisa dibalik dulu? Mungkin sambil dibahas yang gambar pertama aja ya. Gambar sambil yang tadi ya. Nah, tapi ini, tapi 101, nah bagi masyarakat Taiwan itu sendiri, kalau orang bilangnya itu adalah Taipei Iling I. Nah, itu kenapa jadi namanya Taipei Iling I? Nah, itu ada bahasa Mandarinnya. Nanti kita ajarkan teman-teman berhitung dari 1 sampai 10. Ya, yang sederhana kita Betul ajarkan. Banget. Mungkin bisa back lagi, Mas. Nah, ini dia gambarnya. Ini dia. Nah, Taipei 101 ini itu memiliki lantai 89. Nah, ingat teman-teman, 89 lantai. Tinggi banget itu ya. Tinggi banget. Dan istimewanya adalah kita bisa sampai lantai tertinggi itu dalam waktu 39 detik aja. Cepet sekali ya. Cepet banget. Nah, Mas Nizar mungkin bisa cerita nih. Mas Nizar kemarin naik ini ya sampai atas. Oh iya. Boleh. Jadi pengalaman kita waktu ke sana, beberapa teman memang ada yang berkunjung ke sana. Memang benar cepet sekali ketika dari lantai yang ada liftnya itu sampai ke lantai puncak atau observatorinya ya. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk yang takut ketinggian karena elevatornya itu aman banget. Jadi memang cepat tapi aman. Jadi nggak terlalu kerasa gitu ya. Dan pemandangannya ketika di puncak atau lantai 89 itu benar-benar bagus banget. Ya, apalagi gambar kalau ya, apalagi kalau malam gitu kan ada lampu-lampunya gitu ya. Dan juga ada apa lagi nih fakta-fakta lainnya? Nah, ini dia. Tadi agak sedikit kita kasih clue-nya ya. Bocoran. Nah, lumayan lah pagi-pagi. Pagi udah siang sih ya. Ya, jam-jam ngantuk kita emang sengaja menyediakan yang segar-segar kayak gini nih. Ada fakta apa ini kok tiba-tiba ada mbak-mbak kita pengen nyampe nih. Mungkin karena pengaruh budaya ya Mas Nizar ya. Jadi mahasiswi di sana itu bisa memakai pakaian yang mini-mini kayak gini nih. Nah, ini lumayan menghibur kita nih. Jarang-jarang kan di Indonesia gitu ya. Harus ke mall dulu mungkin kalau di Indonesia. Betul banget sih. Kalau di sini di semuanya banyak yang kayak gini. Iya, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Apa sih yang ada di selanjutnya nih? Nah, Taiwan dan Pingjun Meiyo Huja. Nah, orang-orang di Taiwan itu
rata-rata laki-lakinya terutama ya, tidak memiliki jenggot atau jambang. Beda dengan orang Indonesia yang ada jenggot dan jambangnya. Sebelumnya saya mohon maaf nih, ini foto teman saya. Oh, terima kasih ya yang udah diizinkan ini, Mas Datuk ini. Ya mungkin dia lagi nonton ya. Jadi bisa lihat dirinya sendiri gitu. Tapi saya mau bahas nih. Jadi mungkin yang digambar tadi kelihatan mbak-mbaknya ya yang pakai celana pendek. Iya. Tapi mas-mas kalau kuliah juga ada yang pakai celana pendek. Jadi memang karena beda budaya ya. Jadinya itu dianggap sebagai sesuatu hal yang masih lumrah atau normal saja untuk pakai celana pendek, masih dianggap sopan lah. Iya, betul banget sih. Selanjutnya kita ada apa nih? Iya. Taiwan yo tuo chong gong gong xiao tong gong zu. Nah, ini nih. Jadi Taiwan tuh punya banyak banget alat transportasi umumnya. Nah, kita lihat satu-satu. Itu ada sepeda dengan bahasa Mandarin jiao tazi. Nah, itu ada kereta api juga dengan bahasa Mandarinnya huo zi. Nah, yang ketiga ini ada MRT. Nah, benar-benar. Jieyun. Nah, ini nih, kalau teman-teman mungkin masih asing ya mungkin melihat ini ya, karena memang belum ada di Indonesia. Oh iya benar-benar belum ada, masih proses ya. Jadi namanya HSR. Apa sih HSR itu? High Speed Rail. Jadi kereta cepatnya di Taiwan ya. Betul banget, ini cepat banget sih, 2 kali lipat dari MRT. Nah ini Mas Roni nih yang pernah naik ini. Saya kebetulan nggak ikut waktu itu. Itu walaupun cepat ya Mas Nizar ya, itu nggak kerasa sama sekali. Ya betul banget sih. Jadi bahaya banget kalau kita ketinggalan kereta. Karena kasihkan tidur kayaknya. Aduh, iya. Hati-hati jadi ya kalau naik. Ya, bahasa Mandarinnya itu Gaosu Huozi. Dan ini ada pesawat terbang, Peiji. Kemudian ada kapal laut, itu di Chuan. Nah, ada bis, Gongzhe. Dan yang terakhir itu ada taksi, Jizhengzhe. Benar sekali. Ada banyak ya moda transportasinya. Ada banyak banget sih Mas Nizar. Dan yang spesial di sini, kenapa kita nyampein ini? Jadi di Taiwan itu alat transportasi antar modanya itu sudah terintegrasi banget Mas Nizar. Nah, mungkin Mas Nizar juga merasakan kan bagaimana waktu itu kita misalkan kita pengen ke pantai nih. Biasanya kalau di Indonesia kan kita agak jauh ya jalannya ya. Iya, jadi naik kendaraan pribadi dulu atau oper-oper. Nah, kalau di Taiwan itu kita bisa menggunakan bis dulu, kemudian MRT. Nah, MRT-nya itu berhenti tepat di depan pantainya. Enak banget kan, Enak banget ya, jadi nggak perlu oper-oper lagi lah. Iya, betul banget. Jadi juga buat teman-teman cewek nih yang suka ke mall. Nah, naik MRT, sampai di depan pintu mallnya langsung. Jadi nggak perlu capek-capek. Nggak perlu capek-capek, apalagi yang sudah belanja banyak gitu kan. Dan itu juga merangsang kita itu buat supaya jalan kaki. Nah, betul itu loh yang penting. Kita pengalaman dari dorm ke stasiun 700 meter, jalan kaki, pulang pergi udah berapa kilo itu ya. Iya betul, ini menarik juga sih kita seiringnya karena di sana rata-rata habitnya memang jalan kaki. Benar sekali. Kita tiap hari itu berapa kilo ya Mas Nizar ya? Kalau kilometer agak susah ya, tapi kalau di aplikasi di HP, sehari itu paling nggak 7.000, 8.000 langkah nggak dapat lah kita dapat. Dan itu nggak kerasa capek ya? Nggak kerasa capek karena banyak temannya yang ikut jalan juga. Di samping itu juga memang sudah disediakan fasilitasnya, benar sekali. Suhunya juga sih ya. Terutama musim dingin, musim semi lah masih oke lah buat kita yang di Indonesia. Nggak ngerasa keringetan gitu ya jalan jauh-jauh. Oke, selanjutnya kita mau sharing apa nih? Ini kayaknya sudah mau masuk materi ya. Mau masuk materi nih. Nah, tadi kan Mas Roni udah pemanasan nih bahasa Cinanya. Saya kan udah lama nggak ngobrol. Khawatirnya ini udah berkarat ini di otak ini. Waduh, seperti apa ini. Jadi? Saya pengen lah coba-coba seingat apa sih saya sama bahasa Mandarin ini. Begitu. Jadi kita ngobrol nih. Ya, ngobrol aja. Nanti kita coba translate juga ke teman-teman. Iya, betul banget sih. Nah, saya coba dulu ya. Di sana kita juga dikasih nama Cina. Jadi kalau nama saya itu Wo Jiao Ke Ilen, nama saya Ke Ilen. Wo Jiao Ma Loni. Nah, nama saya itu Roni Baskara. Tapi di sana disebutnya Loni, Ma Loni. Kalau saya Ke Ilen. Nah, Ma Loni, ni hao ma? 我很好，你呢？我很开心。为什么？因为现在我要教他们说中文。好，我也很感兴。现在几点几分？现在1:48。好啊。现在我可以开始吗？
itu 对，可以开始。Nah, jadi apa sih artinya nih percakapan kita ini Mas Nizar? Jadi pertama saya menyapa Mas Roni, gimana kabarnya? Ma Loni ni hao ma? Nah, kemudian saya jawab, wohen hao, Nina. Nah, wohen hao tuh saya baik-baik saja, Wohen saya hao sehat, ya. dan Jadi lain kalau sebagainya. Abah jawab kabar-kabar itu ya. Ya, terus Nina, nah Nina tuh nanya balik, kamu, how about you? Nah, kalau saya tadi jawab, wohen kaisin, jadi saya sangat bahagia banget. Nah, apa ini yang bahagia ya? Apanya bahagia, kemudian saya tanya, saya jawab kan, wo ye hen kaisin, nah saya juga bahagia. Kemudian saya tanya, nah jian jifen, nah jian jifen, sekarang jam berapa sih Mas Nizar? Nah saya juga jawab juga sekarang itu jam 1.48 ya. Dan saya juga tadi bilang kalau saya itu senang karena kita mau sharing bahasa Cina, tentang belajar bahasa Cina yang sederhana ke teman-teman semuanya. Betul banget. Setelah dia jawab sekarang sudah jam 1.45, kemudian saya bilang lagi, semua. Nah, apa kita boleh mulai nih acaranya? Nah saya jawab, 可以，对，可以，我开始，我们应该开始。Jadi kita sebaiknya mulai. Dan kalau misalkan jawab, oh iya benar-benar kita mulai sekarang. Biasanya kalau benar-benar itu kayak kayak gitu. Kalau biasanya di Taiwan itu. Jadi sudah saatnya nih kita mulai nih masuk ke slide berikutnya nih yang lebih serius lagi ya. Mas Nizar sebagai sejarawan nih, silakan jelaskan. Oke, berat ini kata sejarawan. Jadi yang di slide ini kelihatan ya bahasa Cina itu merupakan rumpun ya. Jadi bukan satu aja. Dia itu terdiri dari berbagai macam rumpun atau dialek dari semua daerah yang ada di kawasan di Cina itu termasuk Taiwan dan Hong Kong ya. Nah, oleh karena itu disebut rumpun. Nah, karakternya itu seperti yang tampak di slide, ada yang warna hitam dan juga warna merah. Jadi karakter itu bacanya Hanse kalau nggak salah ya. Jadi artinya karakter memang. Kalau yang perlu diketahui sama teman-teman, karakternya itu artinya memiliki dua tipe. Ada perbedaannya kan. Jadi kalau yang hitam itu Chinese traditional, kalau yang merah itu Chinese simplified. Nah, kenapa sih beda? Apa bedanya? Nah, kalau di Chinese mainland itu di negara Cina itu yang ibu kotanya Beijing, Chinese simplified itu karakter yang biasa digunakan. Sedangkan kayak kita kemarin di Taiwan dan juga Hong Kong itu pakai tulisannya karakter tradisional. Ya, seperti yang kita lihat ya Mas Nizar ya. Bener. Itu karakter untuk Chinese tradisional di Taiwan itu lebih rumit ya. Sedikit lebih rumit. Jadi yang warna hitam itu ya yang Chinese tradisional ya. Next. Nah, berapa jumlah karakternya? Langsung kelihatan 100.000 rupiah itu karakternya. Banyak sekali. Tapi nggak usah khawatir, itu karakter yang digunakan maupun yang nggak digunakan. Jadi total semua yang sudah tersimpan di kamusnya bahasa Cina itu ada 100 ribuan lah sekitar. Tapi bahasa sehari-harinya cuma 2.500. Jadi itu termasuk koran, berita, dan juga percakapan sehari-hari. Oh, terima kasih. Kayaknya tadi ada salah ketik ya, mungkin ya. Mas Anjar ini mengingatkan terima kasih. Oh, enggak ya? Oh, enggak. Ya udah, enggak apa-apa. Menggoda ini Mas Anjar. Halo Mas Anjar. Nah, ini di karakter bahasa Cina dan percakapan sehari-harinya ini tone yang perlu diperhatikan ya Mas Roni. Jadi ada 4 tone-nya itu. Ada tone pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau tone pertama itu datar bacanya. Kalau misalkan saya contohkan itu kayak A, sedangkan tone kedua itu agak naik sedikit. Jadi kalau misalkan kita nggak percaya ada sesuatu, loh kayak what? Ya, jadi agak naik gitu. Nah, sedangkan untuk tone ketiga naik, turun, baru naik. Jadi kayak Nah, sedangkan yang tone keempat itu kayak slicing, turun. Jadi kayak kita nolak. No, turun kayak itu. Coba kita pelajari tone-tonenya itu mungkin di numerikal Cina ya. Karena itu sederhana, sekalian memperkenalkan kepada teman-teman semuanya gimana sih numerikal di Cina itu. Nah, ini kita coba kenalkan ya dari angka 1 sampai 10 dan juga tontonnya. Untuk nomor 1, angka 1 itu bacanya I. Jadi yang pertama saya coba sharekan itu dalam bahasa Inggris, lalu karakter Cina, dan juga pinyin yang paling kanan itu. Tulisannya dalam karakter Romanized, jadi biar memudahkan kita membaca ya. Tapi ada tanda-tanda tone-nya. Jadi untuk I, angka 1 itu tone pertama. Nah, angka kedua R, dibaca tone keempat,
Sabar Mas Nizar. Gimana? Jangan marah gitu. Oh, nggak marah ya tadi ya? Enggak, ya marah. memang supaya jelas ini kepada teman-teman ini. Semangat gitu ya. ya. Semangat. Lalu angka 3, san dengan ton pertama. Angka 4, se. Angka 5, ton ketiga ya. Nah, angka 6, liao. Ton keempat, pendek. Nah, angka 7, ci. Nah, huruf ci-nya ini dibacanya agak ada gitunya. Lalu angka 8, pa. Nah, ini huruf B, tapi kita bacanya pakai P kalau ada huruf B ya, untuk pinginnya. Nah, sedangkan angka 9, jou. 9 itu turun, naik, jou. Lalu angka 10, shi. Nah, seperti itu. Nah, kan ada banyak nih tontonnya dan juga kombinasinya ya, Mas Roni ya. Nah, ini kita coba ada berbagai macam cara nih, tapi yang mau kita sharekan ini mungkin gimana sih caranya untuk melogikakan biar kita mungkin hafal dengan cepat. Bisa ada di slide selanjutnya. Nah, tapi sebelum itu Mas Nizar, kalau kita perhatikan nih, bahasa Mandarin nomor 4 dengan nomor 10 itu sama kan? Hampir mirip gitu ya kalau kita ucapkan. Nah, itu penting banget ya. Bahasa Mandarin itu dalam penekanan tunes-nya, karena bisa beda artinya, seperti Mas Nizar. Sekali. Nah, mungkin ini bisa dilihat di slide selanjutnya, saya coba contohkan ini. Nah, ini dia. Ini salah satu cara aja ya, bisa ada banyak macam caranya untuk membedakan atau cepat menghafalkan. Kalau 4 itu se kayak yes sir, kayak se biasa, s biasa, se. Nah, tapi turun ya tonnya. Nah, kalau yang angka 10 tadi itu ada kayak baca kalau huruf hijaiyah kayak baca shin, atau kalau kita mau memperingatkan teman-teman, diam. Jadi bacanya sh, tapi dengan tos nomor 2. Jadi yang naik sh itu 10. Kalau nomor 4 se. Nah, ada bedanya. Jadi itu ton harus diperhatikan ya, teman-teman. Betul banget. Jadi ada banyak yang harus dihafalkan memang Mas Nizar ya. Iya. Harus tahu tones-nya, kemudian pinginnya. Selain itu juga Chinese karakternya. Nah, bisa sharing dong Mas Nizar. Kalau Mas Nizar sendiri bagaimana sih cara mengingat tunes-nya? Kan segitu banyaknya tuh. Kemudian ada beberapa kata yang mirip cuma beda tunes-nya. Biasanya Mas Nizar mengingatnya seperti apa sih? Kalau saya pribadi untuk angka ini ya, jadi repetisi salah satu triknya itu. Ya, jadi saya juga diulang-ulang gitu. Betul. Saya juga kemarin melakukan itu. Nah, betul sekali. Nah, ini selanjutnya ini gimana kalau angka di atas 1 sampai 10 nih. Ini coba kita share dikit aja ya. Ya, tapi sebelum ke sana Mas Nizar, saya juga pengen sharing. Bagaimana sih cara saya mengingat tunes itu? Boleh. Jadi selain seperti Mas Nizar tadi, kita melakukan repetisi, ulang-ulang baca lagi. Yang paling ampuh menurut saya ya, kita mengucapkan kata itu dengan tunes yang benar. Jadi membiasakan sambil baca langsung dipraktekkan gitu jadi ya. kalau misalkan gini, 8 gitu kan, pa. Jadi kita membiasakan ngomong itu dengan tunes yang benar. Jadi otomatis ketika kita bicara, nah itu kayak ingat sinkron gitu ya, sinkron. Ngomong Jadi 8 langsung pa, disimpan jadi nih bukannya kita nadanya berubah seperti itu. Jadi penting banget sih caranya seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Iya, boleh. Nah, ini 11. Kelihatan nih, angka 10 itu kan angka kayak plus ya, sedangkan 1 itu angka 1 gini, kayak mendatar gitu. Jadi 11 kalau di karakter Cina itu ya kayak 10 tambah 1. Jadi bacanya shi. Nah, kalau 12 berarti 10 tambah 2. Shi. Nah, gimana kalau 20? Ya, berarti 20 itu kayak 20. Berarti 2-nya dulu baru puluhnya atau 10-nya. Nah, kalau 21 berarti 20 dan juga angka 1. Jadi bacanya Jadi gampang sekali ya, seperti kayak jumlah-jumlahan aja nih sebenarnya. Betul banget sih. Simple ya, mudah dimengerti seperti itu. Jadi jangan takut dengan karakternya dulu, yang penting itu ya. Betul. Penting niatnya sih ya, niat belajarnya. Nah, selanjutnya ini ada yang menarik ini. Apa ya slide selanjutnya? Nah, ada fenomena. Siang-siang ini jam 2 ada yang minum kayak gini lagi ya, gitu ya, yang seger-seger gitu ya. Benar. Nah, mungkin bagi teman-teman nih, sudah nggak asing lagi nih dengan 2 minuman ini, terutama sih chat time ini ya. Benar. Nah, kenapa sih kita nampil ini sebagai fenomenanya? Ada apa ya? Ini teman-teman nggak akan temu ini di webinar-webinar lain, karena ini fenomena yang kita rasain nih, yang kita temuin selama kita di Taiwan. Dan setelah belajar bahasa Mandarin tentunya. Nah, chat time itu terdiri dari 2 kata, cha dan time. Nah, ini perpaduan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Oh, jadi bukan kayak kita chat time gitu, waktunya ngobrol gitu ya? Oh, ya enggak lah Mas Nizar. Enggak ya? Jadi
Jadi terdiri dari dua kata, cha dan time. Cha itu bahasa Mandarin. Benar sekali. Jadi cha itu adalah teh. Iya benar teh. Kan memang dia itu dari teh juga ya minumannya. Betul banget. Nah setelah itu, kenapa namanya cha time? Nah jadi kebanyakan ya, kalau di Indonesia kita sebutnya merek gitu ya. Nah kalau di Taiwan itu biasanya minuman ini tidak disebut merek. Namanya gitu ya? Iya, jadi orang Taiwan tuh menamakannya itu Chenchu Naicha. Chenchu Naicha ini kenapa namanya. Nah, Chenchu ada nai, ada cha. Nah, kalau cha sendiri tadi teh. Teh, benar. Kemudian nai-nya itu susu. Nah, Chenchu-nya itu bobanya. Yang mungkin banyak yang suka ya sama bobanya ini betul ya. Betul banget. Jadi yang perlu kita sampaikan di sini, uniknya di Taiwan itu makanan, minuman, nah apapun yang terdiri dari satu produk itu, nah itu dirangkum menjadi nama dari produk itu sendiri. Oh, jadi langsung tahu ini ya? Menariknya, nah kayak catem nih, catem terdiri dari boba, kemudian susu, nah karena ada tehnya, nah jadinya namanya Chenchu Naicha. Nah itu dia. Kemudian selanjutnya nih, nggak asing lagi nih, Sing Futang, ini minuman favorit saya nih, enak banget. Nah Sing Futang ini apa sih artinya Mas Nizar? Mas Nizar pasti tahu nih. Kalau yang saya tahu sih artinya Hall of Happiness. Wih. Wah. Apa itu? Apa ya Mas Nizar? Ya jadi kayak hall atau aula kebahagiaan. Mungkin harapannya pembelinya, produsennya itu jika kita beli sebagai konsumen kita juga ikut bahagia. Wah. Mungkin karena saking enaknya ya. Manis loh. Dalam banget artinya ya mungkin dia karena harapannya. sama juga sama sedalam saya cinta sama minuman ini. Oh, oke. Kita selanjutnya nih ada fenomena apa nih? Nah, ini dia. Nah, kalau di Indonesia nih Mas Nizar, biasanya kalau orang Cina itu manggil kakak laki-lakinya apa Mas Nizar? Koko. Nah, yang di sini kita ingin tampilin nih. Bahasa Mandarin dari kakak laki-laki nih. Itu mirip banget Mas Nizar. Oh, benar ada sekali. Kemiripan. Nah, ini dia bahasa Mandarinnya. Keke. Nah, iya. Nah, kenapa kita tampilin di sini? Nah, kalau kita lihat sejarahnya nih, bahasa Cina itu mengalami transformasi dari tahun ke tahun. Nah, benar. Mungkin, ini koko. Nah, geser gitu ya. Ada pergeseran budaya gitu ya. dan sebagainya. Kemudian ada dialek ya. Dialek, benar-benar. Karena kayak yang kita bahas tadi, jadi Cina itu merupakan kumpulan dari rumpun bahasa ya. Jadi bisa karena dialeknya yang berbeda. Betul atau banget. Transformasi yang seperti jadi di Taiwan itu sendiri pun terdiri dari banyak dialek ya. Benar. Kemudian ada apa nih? Nah, untuk kakak perempuannya nih. Cece sebutannya biasanya. Cece kan di Indonesia kan. Nah, kalau di bahasa Mandarinnya apa sih? Cece. Cece. Mirip ya. Mirip banget ya. Mirip banget. Jadi kita ingin sharing nih. Bagaimana sih penulisan sebenarnya Cece? Kenapa sih kita di Indonesia manggil Cece? Nah, pinginnya nih kayak gini ini ya. Ini pinginnya ya. Benar. Nah, untuk panggilan ayah nih di Indonesia, kita biasanya panggil papa atau bapak, ayah. Mirip nggak? Mirip lah ya. Kalau bahasa Mandarinnya apa sih? Nah, kalau tulisannya itu baba. Nah, seperti yang tadi Mas Nizar sudah sampaikan bahwa kalau B itu di Mandarin dibaca P. Jadi papa. Papa. Kemudian yang selanjutnya ada mama. Nah, ini mirip banget, cuma harus hati-hati, betul banget, ya. Karena kita harus memperhatikan tone-nya. Nah, ini tone nomor 1 ya, mama, jadi datar. Harus mama. Nah, kalau itu berubah sedikit, artinya itu kayak gimana sih Mas Nizar? Nah, ini kan tone 1 ya, mama. Artinya ya mama, ibu kita. Tapi kalau kita manggilnya itu mama, nah itu agak gimana ya? Artinya agak bergeser gitu ya Mas karena Nizar. mama pakai tone nomor 3 artinya itu kuda. Nah, masa kita manggil mama kita dengan kuda, jadi kan nggak baik jadi ya. Jadi salah paham gitu ya. Nah, itu bikin salah paham. Gitu, kuda gitu ya. Nah, kan jangan lah ya, nanti auto durhaka, auto neraka, jangan. Nah, kemudian nih, penting banget juga yang harus diperhatikan teman-teman kalau dalam berbahasa Mandarin, terutama dalam tones-nya ya, terutama dalam berbicaranya, betul. Jadi, ada pengalaman nih di Taiwan. Jadi saya punya teman nih, dia mau beli dumpling. Dumpling itu apa ya bahasa Indonesia? Kalau di Indonesia sebutannya apa? Kayak bakpao gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Bakpao, siomay kayak gitu lah. Siomay ya, kayak siomay gitu. Nah, jadi dia mau beli siomay. Jadi bahasa Mandarinnya dumpling itu suejiao. Nah, kemudian ada bahasa Mandarinnya tidur suejiao. Nah, kemudian beda ya. Tonsnya beda. Nah, ini harus diperhatikan. Yang terjadi adalah kayak gini. Jadi teman saya belanja dumpling, langsung datang ke dagangnya nih. Kemudian woyao suejiao. Nah,
dagangnya langsung nanya, hah? Saya jualan dumpling gitu. Terus dia ulang lagi, woyao, suijiao. Nah, jadi dia maksudnya itu dia mau beli dumplingnya itu. Tapi ngomongnya salah tuh. Nah, kemudian dagangnya bilang gini, kamu mau tidur ya? Ini Hanle itu capek. Kamu capek gitu. Nah, jadi kan nggak sinkron gitu ya, Mas Zara. Akhirnya benar. dia ngomong, woyao, suijiao. Oh, kamu mau dumpling. Nah, jadi tones nomor 3, shui jiao. Jadi, betul banget. Terus akhirnya dia malu sendiri. Akhirnya dia ngomong, Tuibuci, waktu Chongwen Puhao. Nah, itu. Jadi dia ngomong, mohon maaf, bahasa Mandarin saya kurang baik. Jadi itu yang harus diperhatikan sih. Ada banyak sih sebenarnya yang mirip-mirip pengucapannya, Betul tapi banget. tones-nya yang perlu diperhatikan. Sama kayak yang paling mirip lagi ya Mas Nizar ya, kayak beli sama jual. Beli sama jual. Jadi kalau mau beli, 我要买, jadi aku pengen beli. Tapi kalau mau jual, 我要卖, jadi turun gitu ya. Iya. Sebenarnya ada banyak sih, Mas Roni. Kayak kita mau nanya, nah ini bahaya nih. 我要问, kalau mau nanya itu tones 4, sorry. 我要问. Nah, kalau kita pengucapannya juga pakai tones 3, artinya beda. Jadi kalau aku mau nanya, 我要问你, itu artinya aku mau tanya kamu nih. Tapi kalau 我要问你, artinya jadi kayak mau minta kiss gitu. Oh, minta kiss gitu nah, ya? Kan jadi kalau misalkan tanya ke orang asing, tiba-tiba minta kiss kan juga jadi ilfil ini. Kalau nanyanya, kalau saya nanya ke cewek kan nggak apa-apa, enak jadinya gitu ya. Iya, tapi kalau misalkan ceweknya nggak dikenal kan juga takut. Gitu ya, lumayan kena tabok gitu ya. Wah, bahaya ini. Kita lihat sih, ada apa sih selanjutnya nih? Nah, ini ada video. Ada video dari Jack Ma nih. Kita mau sharing the importance of learning. Language is so important. Nah, apa sih pentingnya gitu ya kita belajar bahasa kedua dan ketiga seperti itu ya. Terutama bahasa Mandarin ya ini. Betul banget. Kenapa sih? Nah, ini dia nih. Kita sudah rangkum ya Mas Nizar ya. Bener. Nah, pentingnya belajar bahasa Mandarin nih. Ya. Yang pertama itu bahasa Mandarin itu jumlah penutur bahasanya terluas dan pertumbuhan bahasa tercepat di dunia. Jadi hampir sepertiga atau hampir seluruh penduduk di dunia ya, nah, itu berbahasa Mandarin. Nah, masyarakat yang Tiongkok ini hidup berkumpul di beberapa negara besar. Nah, salah satunya itu Amerika. Jadi ada beberapa negara juga yang banyak menggunakan bahasa Mandarin, seperti ya tentunya Taiwan. Kemudian Hong ada Singapura. Singapura juga. Nah, ini faktanya nih Mas Nizar, di tahun 2018 di Inggris 19,8%. Oh, hampir 20% ya. Betul.
mahasiswa asing yang kuliah di sana itu adalah dari Cina. Mahasiswa Tiongkok, betul banget Mas Nizar. Nah, jadi semakin kita menguasai bahasa lain, salah satunya Mandarin ini, nah itu akan memperluas pergaulan kita. Benar kemudian sekali. jika kita ingin keluar dari luar negeri, seperti itu Mas Nizar. Nah, kemudian ini Mas Nizar, kenapa penting banget sih belajar bahasa Mandarin ini? Itu karena penuturnya itu banyak banget, salah satunya di Inggris. Nah, jadi tidak ada salahnya nih Mas Nizar, kita belajar ni hao dan xie xie dari sekarang. Karena kenapa? Kita tidak pernah tahu setahun atau 2 tahun ke depan akan ada banyak orang yang akan menggunakan bahasa Mandarin di sekeliling kita. Jadi seperti investasi kita ya. Iya betul banget, investasi kita. Kemudian yang kedua itu kita bisa pergi ke Tiongkok tanpa salah memesan makanan yang tidak halal. Nah, ini nih Mas Nizar mungkin yang lebih bisa menjelaskannya nih. Jadi kalau pengalaman ketika di sana itu kan banyak makanan yang mengandung mungkin daging porky ya, babi ya. Jadi kita paling enggak untuk cara yang simpel ya kita menanyakan ke tempat restoran tersebut. Jadi ini mengandung babi enggak? Paling enggak daging babinya. Jadi paling saya bilang, jadi saya tidak bisa makan babi. Jadi 我不可能吃猪肉. Kalau churomian artinya mie babi. Ya. Tapi kalau yang mungkin ekstrim, waduh saya khawatir nih kalau disembelihnya nggak pakai basmala ya disebutin aja semuanya yang harus disembelih pakai basmala, tapi nggak yakin ini ada apa enggak, jadi ya disebutin 4-4-nya. 我不可能吃鸡猪牛羊肉我不吃. Nah, seperti itu. Nah, kita juga perlu sampaikan nih Mas Nizar. Nah, rata-rata orang Cina ya itu tidak berbahasa Inggris. Nah, ya jadi dia menggunakan bahasanya sendiri, bahasa Mandarin. Jadi mungkin bisa ya, tapi agak susah-susah dikit juga. gitu lah. Yang perlu juga kita ketahui bahwa yang jualan makanan di situ, warung-warungnya rata-rata menggunakan bahasa Mandarin. Menunya karakternya. Nah, kemarin Mas Nizar cara mengatasi itu ketika tidak tahu itu bacanya apa sih? Itu kemarin Mas Nizar kayak gimana? Nah, itu juga triks ya. Itu kan kita belajar tapi ada beberapa karakter yang mungkin kita masih belum tahu. Nah, kita pakai aplikasi mungkin ya, bisa dipakai Google Translate gitu ya, Google di foto gitu langsung warungnya di scan gitu ya. jadi bisa. Tapi yang paling gampang sih memang kita lebih baik berkomunikasi. Jadi kita juga berbicara, melatih lah ya. Mengaplikasikan apa yang kita dapat selama kuliah gitu ya Mas Nizar ya. Kemudian selanjutnya memahami budaya dan sejarah Tiongkok nih. Nah, jadi untuk memahami budaya dan sejarah itu tidak hanya melalui buku sejarah nih Mas Nizar. Dalam bahasa Mandarin kita juga bisa memahami apa sih sejarahnya. Nah, dalam satu karakter itu bisa menjelaskan loh Mas Nizar. Benar. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Jack Ma nih Mas Nizar. Jadi kita belajar bahasa itu nggak cuma, kalau misalnya di bahasa Inggris itu kita nggak cuma tahu grammar, terus ngapalin vocabnya gitu. Kita juga harus menguasai, mengetahui budayanya, sehingga kita tahu bagaimana sih pemakaiannya sehari-hari itu. Jadi itu bisa jadi berbeda dengan apa yang kita ajarkan. Diajarkan di buku ya, bisa saja yang di buku belum ada, karena komunikasi itu bisa berbeda. Jadi kalau misalkan di Taiwan biasanya, saya paham pakai karakter ini atau bahasa ini, ternyata di Cina mainland beda. Nah, kita harus paham itu ya. Dan keuntungannya kalau kita memahami budayanya, kita bisa lebih menghargai, menghormati. Mereka juga pasti kerasa mungkin ya menghargai. Benar sekali. Apalagi kalau kita bergerak di bidang bisnis nih. Pelindo 3 ini ya. Akan mempengaruhi ya, mempengaruhi dalam kita melakukan kerjasama seperti itu. Betul sekali. Kemudian ada yang keempat nih, melatih otak. Nah, ini menarik nih Mas Nizar. Apa ini? Jadi gini, ada penelitian yang mengatakan bahwa bahasa Cina. Jadi bahasa Mandarin itu, kalau kita mempelajari bahasa Mandarin, ada salah satu bagian dari otak yang akan bekerja nih Mas Nizar. Jadi mungkin sebelumnya tidur terbangun ini. Jadi faktanya terstimulasi ya. Iya betul. Uniknya, bagian dari otak ini tidak bekerja ketika mempelajari bahasa yang lain. Menarik ini, info menarik ini. Jadi ada alasan untuk belajar bahasa Mandarin nih teman-teman. Betul banget. Jadi keunikannya itu mungkin karena kita belajar tunes-nya, kemudian kita belajar pinginnya. Cara baca ya. Betul, memaksa otak bekerja lebih keras nih untuk mengingat gitu ya. Jadi akan membantu otak kita juga untuk tidak mudah lupa gitu benar. Betul banget sih. Biar nggak pikun ya. Biar nggak pikun. Masih muda gitu udah pikun gitu ya. Bahaya. Bahaya banget.
Kemudian yang kelima ini ada value edit. Nah, tentunya gitu loh. Dengan kita mempelajari bahasa lain selain bahasa Inggris nih, kita akan memiliki nilai tambah nih. Bisa kita cantumkan di CV kita. Nah, bisa. Selain itu juga ini akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Nah, jadi kalau bisa keuntungan buat perusahaan sih itu paling tepat kalau misalkan yang bisa nggak cuma 1-2 orang. Betul banget. Jadi biar bisa banyak gitu, Betul banget. bisa membantu lebih baik perusahaan, Ya. Pelindo 3 terutama. Ya. Kemudian, saya mudah-mudahan didengar ya, mungkin ada bos mungkin yang dengar kita lagi ngomongnya, kali aja kita disekolahin lagi gitu. Boleh Bahasa itu. Mandarin gitu ya, kita Aduh, semangat bosnya gitu siapa ya. ya? Colek. Lumayan kan gitu ya. Boleh. Oh, Kemudian ada ini yang terakhir ini, yang terakhir bahasa nih. Mandarin menarik. Bahasa Mandarin itu menarik. Menarik nggak sih menurut Mas Nizar? Ya, menarik sih. Jadi yang dibayangkan Kok kayak berat gitu ya, menarik kok gitu sih, Nah, Mas? karena saya tadi menjelaskan 100.000 karakter, terus disingkat jadi 2.500. Kayaknya kok masih banyak ya. Tapi Mas Roni membahas bahasa Mandarin itu menarik. Nah, berarti sulit itu sesulit apa sih levelnya? Jadi, Nah, memang fenomenanya banyak orang yang menganggap bahasa Mandarin itu susah banget gitu ya. Bahkan saya pernah baca salah satu artikel yang bilang bahasa Mandarin itu bahasa tersulit di dunia. Nah, tapi kita coba menunjukkan meskipun ada level tertentu yang mungkin sulit, tapi nggak semuanya juga sulit. Betul Masih banget. bisa dipelajari. Tapi Masih ada bisa yang masih dipelajari. menarik ya. Yang penting niatnya sih juga ya. Betul. Apa sih yang menarik? Nah, dalam satu karakter bahasa Mandarin itu Mas Nizar, kita bisa mempelajari sejarah panjang atau salah satu filosofi kenapa sih karakternya seperti itu. Nah, itu ada artinya. Ada artinya. Betul banget. Salah satu contohnya ini nih. Nah, ini ini karakternya. Karakter ya. Ini kita tebak-tebakan nih. Nah, boleh. Kita tebak-tebakan nih sama Portizen nih. Portizen, mungkin ada yang tahu boleh Kira-kira komentar di chat. Guratan, ibarat tinta ya, guratan tintanya nih. Apa ini? Apa sih, gambar apa sih? Nah, saya coba bantu. Ini bacanya Zhen Ya. dengan karakter tones yang nomor 2. Oke, Zhen. kita bongkar ya. Boleh kita bongkar. Apa sih ini? Nah, ini apa Mas Nizar? Gambar orang. Ini tadi sudah dijawab sama Kak Made Ari nih dari. Oh ya, wah itu udah rame tuh yang komen tuh. Wah, jalan. makin kelihatan nih. Jadi forum ini lumayan nih. Jadi makin kelihatan siapa-siapa nih yang menguasai bahasa Mandarin. Makin banyak berarti yang akan disekolahkan sama Pelindo gitu ya. Mungkin ya. Udah terus ya. Jadi memang agak ada beberapa yang sulit, tapi di sini kita coba jelaskan bahwa ada yang mudah juga loh dipahami. Betul ya. banget. Jadi sejalan gitu ya. Bentuknya dengan artinya. Jadi kayak melambangkan orang ini ya. Melambangkan orang. Benar. Jadi ini salah satu cara juga kita belajar bahasa Mandarin itu sendiri ya. Dengan cara membayangkan. Membayangkan atau memvisualisasi betul karakter banget. ya. Karakter ini kira-kira dicocokkan dengan gambar apa nih? Benar. Selanjutnya ada apa nih? Nah, ini bacanya men. Kira-kira ini gambar apa sih? Nah, gambar apa ya? Kira-kira gambar apa ya? Gambar palu tapi Kita ada yang bengkong nih. ini. Wah, ada banyak yang jawab tuh. Kak Made Ari ini orangnya keren. Wah, dia tahu terus ya. Mungkin bisa bersama kita di sini gitu ya. Iya. Nah, kira-kira kita bongkar nih. Apa sih ini? Gambar apa? Ya. Nah, ya, betul banget. Benar gambar sekali. pintu. Gambar pintu. Kemudian selanjutnya ada apa nih? Ya, ini nih. Bacanya ini mungkin gambar. Ya, bacanya apa Mas? Ze. Nah, mungkin ini lebih familiar ya gambarnya ya. Kira-kira gambar apa? Kita tunggu nih yang komen-komen di bawah. Oh, ada yang komentar jendela. Jendela. Terus kemudian ada apa lagi nih? Oh, belum. Ini belum, terakhir. belum. Wah, kita tunggu nih. Nah, Mas Anjar. Itu. Benar sekali. Benar banget ya, kita bongkar deh. Bisa hari, bisa matahari ya, benar-benar. Ya, betul banget. Ini matahari. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung, kenapa sih? Apa miripnya ya? Apa miripnya? Matahari masa kotak begitu? Benar. Mas Nizar mungkin bisa cerita? Jadi karakter Mandarin itu nggak semerta-merta langsung kayak gini ya bentuknya. Jadi tiap karakternya ya. Beberapa itu ada yang mengalami transformasi. Jadi yang kita ketahui jadi bahasa atau karakter Mandarin itu merupakan salah satu karakter yang tertua di dunia. Salah satu yang tertua. Atau mungkin yang tertua kalau nggak salah ya. Nah, mengalami transformasi yang awalnya itu kayak bulat seperti matahari lonjong. Nah, bergeser sampai sekarang menjadi seperti ini. Betul banget, Mas. Selanjutnya ada apa nih? Nah, ini bacanya ben. Nah, mungkin teman-teman bisa ada yang komen lagi nih. Kira-kira kayak apa ya? Ini gambar apa sih? Rumput kah? Apakah? Mungkin ada yang bisa komen? Ya, kita tunggu. Buku. Oh, Mas Anjar jawabnya buku. Oh, oke. Kemudian ada apa lagi nih? Saya mau ingatkan ya, jadi ada yang mungkin bacanya itu mirip, tapi tones-nya beda. Atau mungkin bacanya mirip,
tones-nya sama mungkin ya, tapi karakternya beda. Jadi artinya bisa beda ini tergantung konteks ya. Iya, betul banget sih. Nah, kita coba ini bongkar untuk karakter nih. yang Apa sih ini, gambar apa? artinya apakah buku? Oke. Nah, ini ternyata gambar pohon. Gambar pohon ya, benar. Tapi selain itu juga ada arti lainnya ya Mas Nizar ya? Ada banyak artinya yang mirip-mirip tapi ya, jadi bisa pohon, bisa pondasi, atau mungkin bisa diartikan yang lainnya, ada beberapa lah. Betul banget. Nah, untuk yang ini kita contohkan yang pohon ya. Iya, betul banget sih. Selanjutnya ada apa sih nih? Nah, ini dia penting banget nih kita sampaikan. Nah, ada apa dengan dua karakter ini? Ada apa dengan dua karakter ini? Nah. Jadi ketika dua karakter itu digabungkan, itu bisa jadi artinya ribbon. Nah, itu bahasa Mandarin dari negara Jepang. Ribbon. Nah, kalau Indonesia tuh ini Ren. Nah, kalau Jepang ini ribbon. Nah, itu. Kenapa digambarkan dengan karakter ini Mas Nizar? Jadi kalau Jepang itu kan kita bahasa Cina ya, jadi negara Cina memandangnya negara Jepang itu ada di timur. Nah, timur itu kan tempat mataharinya terbit. Betul banget. Nah, makanya orang Cina dengan bahasanya itu menyebut Jepang itu sebagai negara matahari terbit. Betul banget. Jadi karakter Ben itu juga mewakili pondasi atau negara. Sedangkan Re itu matahari. Jadi negara matahari terbit. Makanya disebut Reben. Ya. Menarik banget sih Mas Nizar ya. Jadi ini salah satu tools ya untuk kita ingat karakternya seperti itu ya. Karena ini juga yang diajarkan oleh dosen kita di sana. Betul banget. Selanjutnya nih. Nah, ini nih. Dagingnya ya. Dagingnya dari acara kita hari ini. Jadi kita sharing yang singkat-singkat, yang simple, mudah diingat. Dan kita agak sedikit kasih clue nih. Nah, yang biasa dipakai ini kayaknya. Ya, kasih clue juga. Ini akan ada salah satunya masuk dalam kuis kita. Nah, coba ini ya. Betul banget. Harus diperhatikan dengan baik. Betul. Ya boleh lah saling bantu teman-teman nanti. Bisa hadiahnya di-share. Wah, ini kalau yang jenis ini bisa di-capture ini Mas. Boleh, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa lah ya. Biar seneng lah. Biar seru gitu ya. Oke. Yang pertama itu ada, kalau kita pengen tanya kabarnya nih, ketemu orang baru nih. Benar. Nanya apa kabar gitu kan. Ini hauma. Nah, seperti yang tadi kita contohkan ya Mas Nizar ya. Di awal tadi. Nah, biasanya kita jawab tuh, wohen hao. Nah, kita baik-baik saja. Wohen hao, jadi baik-baik saja, hen hao. Jadi kalau misalkan kita, kemudian yang kedua itu misalkan kita melakukan kesalahan nih sama orang lain nih. Nah, minta maaf ya. Penting itu kata maaf ya. Kita bilangnya twebuchi. Twebuchi. Kemudian yang kedua itu kalau kita merasa dan kita pengen ngomong nih, kita pengen ngomong bahasa Mandarin, cuma kita merasa biar dia tahu juga kita nggak terlalu pintar-pintar amat bahasa Mandarin nih. Nah, udah coba ngomong tapi ternyata nanti diajak ngomong lancar putus. Jadi supaya dia paham kita langsung ngomong. Jadi bahasa Mandarin kita tuh kurang baik. Cara membahasakan itu buat cengwen puhao. Nah, itu diingat-ingat ya, buat cengwen puhao itu. Kemudian yang keempat ini nih, kalau kita memperkenalkan diri sama orang lain nih. Nama saya, contohnya Roni. Nah, pas kita nanya balik, kamu? Nah, kita bilangnya tuh, oh ciao, Roni, Nina. Nah, itu. Jadi lumayan nih, ada lumayan gampang ya nanti. Gampang. Mungkin akan berguna bagi teman-teman yang akan bekerja sama, mungkin kalau kita dengan mungkin perusahaan Cina, ataupun nih, yang paling sederhana itu mungkin teman kita yang bekerja di shift-shiftan nih. Nah, biasanya kan ketemu tuh ABK kapal orang Cina gitu kan, lumayan bisa nihao kayak gitu kan. Saling sapa-sapa, ramah-ramah gitu. Itu paling simpel lah ya. Iya. Kemudian apa lagi nih Mas Nizar? Oh, ini kalau kita mau bantu orang. Nah, ini yang paling penting nih. Sesuai dengan judul kita kan Daily Conversation for Portizen ya Mas Nizar. Paling tidak ini bisa dipakai nih di kantor. Phrase yang simpel-simpel itu orang ya. Cina gitu kan. Nah, gimana Mas Nizar? 我可以帮你吗? Jadi, bolehkah saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? 我可以帮你吗? Nah. Kemudian, kita bisa tanya lagi nih. Kamu mau ketemu siapa? Ini siang Jensei. Kemudian yang terakhir, ketika dia udah bilang kita mau ketemu ini gitu tuh. Nah, kita bilang tunggu sebentar ya. Teng isya. Ini tunggu bentar. Tunggu bentar. Ya. Gitu. Kemudian kalau misalkan kita udah bantu orang, atau orang itu biasanya setelah kita bantu, dia ngomong, kamu sangat baik, gitu tuh. Makasih kita bisa bilang, hen hao. Hen hao. Kabar ya? Oke, sorry. Kemudian,
Selanjutnya ada, nah selesai nih, mau ngomong sampai jumpa. Nah, kita bilang Caje. Zaijian. Nah, kadang-kadang sih kalau di Taiwan selain Zaijian kayak papai kayak gitu Papai ya. gitu ya. Paling gampang sih papai aja ya. Iya, Papai boleh, aja. boleh. Kemudian kalau kita mengutarakan kita lagi bahagia nih. Nah, itu bisa kita bilang kan gausing. Nah, kayak kita nih perasaannya mau share ke Portizen. Betul kita banget. seneng lah. Seneng lah ya, betul. Benar. Semoga kita juga bisa menyampaikan dengan cara yang baik, semoga dipahami seperti itu. Nah, ini yang familiar nih di Indonesia nih. Nah, ngomong terima kasih ya, xie. Nah, yang terakhir nih ngomong jawabannya nih, mungkin kebanyakan familiar nih ngomong terima kasihnya nih. Kira-kira jawaban baliknya itu apa sih? Bu keci. Kita agak percepat ya, karena mungkin ada teman-teman yang pengen belajar lebih dalam lagi, bisa ketemu kita lah ya. Tapi kita juga bukan menggurui ya. Kita bukan menggurui. Tapi karena kita juga masih awal-awal juga, belajar. jadi kita sama-sama belajar. Kalau ada sparing partner itu lebih bagus. Betul banget. Sesuai dengan judulnya lah acara hari ini ya, sharing session. Belajar bareng. Kemudian ada ini gambar apa? Gambar kuis. Nah, ada waktunya kuis nih. Nah, waktunya kuis buat teman-teman. Nah, ini kalau disiapkan smartphone-nya nih. Nah, disiapkan smartphone-nya ya. Nanti kita akan sharing di menti.com kalau mau ketik sendiri. Kita juga akan sharing QR code dan juga teman-teman minta tolong untuk teman-teman pegawai yang ingin ikut kuis ini. Jadi penulisan namanya di kuis di menti.com-nya nanti itu nama panggilan dan juga 4 digit NIPP terakhir. Betul jadi banget. Biar kalau ada yang menang, teman-teman SDM itu gampang lah untuk ngasihkan gitu hadiah. Kasihan lah ya. Jadi nama panggilan dan 4 digit NIPP terakhir. Untuk teman-teman PMBB yang ingin ikut, cukup nama panggilan dan unit kerjanya saja. Ya. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu mulai masuk. Nah, ini boleh di-scan kalau teman-teman ingin ikut, ada hadiah mana. Semua bisa ikut nih, biar lebih kompetitif. Benar. Karena selain jawaban benar yang diperhitungkan di menti.com ini, juga siapa yang lebih cepat, itu mempengaruhi skor loh. Betul banget, jadi nggak cuma jawabnya benar ya, jadi harus cepat ya. Harus cepat. Mempengaruhi poin banget. Banget. Jadi kita informasikan juga, nanti dalam kita ada 5 soal nih. Ada 5 soal, benar-benar. Setiap soal itu ada waktu menjawabnya itu 10 detik aja. Tapi kita juga kasih kesempatan kok untuk membaca soalnya ya, betul jadi banget. jangan khawatir. Ada waktunya sekitar 5 detik ya, membaca 5 soalnya. detik lah. Pertanyaannya gampang-gampang. Gampang-gampang, ya. sudah kita sampaikan. Betul, dari awal. Kita tunggu. Antusiasmenya, wow, mulai banyak masuk nih. Wow, udah berapa orang nih? Ada berapa orang ini? Belum nggak ketahuan ya kalau dari sini? Iya. Ada 27, wow. Oh iya itu kelihatan. Kita masih tunggu. Kita masih boleh tunggu ya. 38 ya. Wow, terus bertambah. Terus bertambah. Lebih kompetitif. Ya, kita belajar bareng di sini. Jadi yang ikut ini semangat ya, melambangkan Portizen ya. Iya, betul, banyak banget, semakin banyak. Naik. Wow, dari udah hampir 50% ya? Oh, wow, hampir 50% nih. Udah lebih, sorry. Ya, terus ya. Nambah. Kita menginjak 100 orang nih ternyata. Terima kasih ya Portizen, jadi semangat ini. Ya, kita juga jadi ikut semangat. Terima kasih atas antusiasmenya. Ya, kita masih tunggu. Kira-kira supaya lebih banyak nih. Boleh. Jadi dibaca baik-baik soalnya dan juga cepet-cepetan. Ya, harus cermat baca soalnya. Cermat, iya, jangan sampai salah. Ini sayang, cuman gara-gara salah pencet tombol. Apalagi misalkan ada satu divisi ikut ini gitu kan. Jangan sampai gengsi bilang salah, salah pencet gitu kan. Jangan, sayang nih. Sayang banget. Kita tunggu, wow, makin banyak. Ada 45 ya. 45 peserta. Ya, kita masih tunggu. Apakah kita mulai ya? Kita mulai ya? Boleh, bisa mulai ya. Start ya kuisnya, teman-teman siap-siap HP-nya. Oke, koneksi HP mulai. Ya. Apa bahasa Mandarin dari sangat baik? Nah, ini gampang sekali. Gampang banget. Apa ini? Tadi barusan dijawab, dibahas ya. Wow, cepet banget jawab tuh di pojok tuh. Wow. 1, iya. Jawaban yang benar adalah ada banyak 29 orang benar. Berarti banyak yang memperhatikan ya. Wow, kira-kira siapa sih yang paling cepat? Yang paling cepat siapa ini? Kita lihat di leaderboard-nya.
Oke, selamat kepada Wow, mana nih? sebentar. Sabar. Oh. Ada Mas Surya. Oh, Mas Surya ya? Wow, itu diikuti oleh KMZ. Nah, yang ketiga tuh ada Fauzi. Wah, waduh, semangat nih. Semangat. Ayo. Semangat ini buat masih yang lain. pertanyaan pertama ya, masih ada 4 pertama, lagi kesempatan. Ayo. Semangat. Ya, bersiap. Pertanyaan nomor 2. Ayo rebut podiumnya. Nah, tanda nada baca atau tones dari angka 2 adalah, saya kasih clue deh. I, R, san, si, u. I, R, san. Ya. 2, 1, times up. Jawaban yang benar adalah R. Nah, 12 jadi nggak apa-apa. Tones memang perlu waktu untuk belajar ya. Tinggal tinggal repetisi aja. Ya. Nah, ini siapa ini yang juara siapa 1? Nih yang masih mempertahankan podiumnya nih? Siapa itu? Wow. Iya. Wow, ada Kakak Ari. Menyalip di tikungan ya. Nah, di tikungan. Ini ada Kak Rini juga ya. Betul, kalau bahasa hitnya sekarang tuh menyalip di sepertiga malam. Waduh. Ya. Nah, kita siap-siap mulai nih. Ya, ini namanya kuis ya, jadi siapapun bisa ikut. Ya, ayo, lebih cepat. Jangan mau kalah meskipun sama yang S2 Taiwan. Nah, lantai di Taipei ini berapa? Gampang. Ini pengetahuan umum lah, bisa. Ayo. Observatory tadi lah. Yang memperhatikan tadi? Ya, berapa lantai di awal. 3, 2, 1. Time's up. Jawaban yang benar adalah 89 lantai. Wow. Banyak yang memperhatikan ini. Banyak banget nih. Di awal-awal banyak luar banget biasa. Iya, karena itu juga fakta menarik. Ada banyak lagi. Kira-kira siapa nih? Peringkat pertamanya nih. Ya, kita masih saksikan lagi. Wow, Kak Rini ternyata 2.675 poin. Ya, masih tipis-tipis ya, Mas. Tipis lah. Masih ada pertanyaan lagi 2 ya. Ayo yang di bawah. Yang di bawah semangat. Ayo pertanyaan nomor 4. Siap. Artinya dari water Zhongwen Buhao. Itu tadi saya udah ulang-ulang ya. Udah ulang-ulang ya, udah ditekankan. Jadi artinya apa nih? Nah, ayo. Dibaca dengan seksama. 3, 2, 1. Oke, close. Teman-teman masih ada kesempatan. Nah, jawabannya adalah bahasa Mandarin saya kurang baik. Iya. Water Zhongwen Buhao. Banyak yang paham ya ternyata. Banyak yang paham. Wah, kita senang sekali Mas Nizar. Tapi ini kayaknya teman-teman Taiwan juga ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini banyak loh yang selain teman-teman Taiwan nih. Oh iya bener. Wow. Tapi kita juga terima kasih ya sama teman-teman yang mau untuk betul, ikut. Antusiasmenya. Terakhir nih. Terakhir ya. Ayo, direbut podiumnya. Jangan mau kalah. Siap-siap. Yang bukan merupakan manfaat belajar bahasa Mandarin kecuali yang kita sampaikan tadi ya. Oke, ada 4 pilihan, tinggal 5 detik. 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah sayang sekali. Yang benar tadi itu melatih otak. Sekarang kita akan selamat kepada Mayali. Jangan lupa nanti di-share hadiahnya ya bagi teman-teman yang pengen baca buku juga. Iya, betul banget. Ada peringkat keduanya itu ada Rini ya. Oh, ada Rini ya? Ada Rini ya peringkat keduanya. Siap-siap nanti diambil bukunya. Nah, untuk pertanyaan terbaik nih. Siap-siap nih pertanyaannya nih. Jadi yang sudah bertanya ini siapa aja ya. Tapi yang sebelumnya selamat ya kepada pemenang Kak Ari dengan Kakak Rini. Juara 1 dan 2. Nanti bukunya bisa diambil di SDM ya. Iya, betul banget. Nah, selanjutnya nih. Ada slide berikutnya nih. Ya. Slide terakhir nih. Apa sih yang kita mau sharing? Seru banget sih tadi Mas Nizar. Seru banget. Banyak antusias banget sih ya Mas Nizar ya. Tapi jangan khawatir ya, jadi menang kalah ini nggak apa-apa. Karena kita masih tetap bisa belajar bahasa Mandarin. Iya, betul banget. Yang penting kan pribadinya, untuk manfaatnya masing-masing. Nah ini, tips and trick belajar bahasa Mandarin. Yang pertama, cari kosakata baru yang kalian temukan. Jadi kalau memang sudah tahu dan hafal ya sudah. Cari yang baru biar menambah perbendaharaan vocabulary. Lalu siapkan kamus. Karena sekarang nggak perlu buku lah ya. Kalau mau buku nggak apa-apa, tapi kalau mau juga yang digital bisa dari Google Translate ataupun aplikasi yang lainnya ya. Iya, betul banget. Nah, juga mendengarkan lagu bahasa Mandarin yang suka dengerin nih. Cuman yang perlu kita ingatkan ya, tones lagu bahasa Mandarin ini jadi agak
agak beda ya dari tones betul conversation banget. ya. Ini karena sesuai dengan nada Nadanya lagunya. lagunya. Seperti itu ya. Tapi paling nggak ada pembacaannya Iya. gimana lah. Mungkin ada teman-teman yang sudah familiar ya dengan lagu Hao Xiang. Wah, kita jadi karaoke bareng. Boleh nanti. Ini artinya nih Mas Nizar, kalau kita belajar bahasa Mandarin kita jadi tahu apa sih arti apa judulnya sih? itu. Jadi Hao Xiang, nah Hao itu very. Nah, selain baik bisa very ya, jadi ada dua banyak, arti ya. Ya, banyak artinya sebenarnya. Oh, ada banyak, benar. Sesuai dengan konteks kalimatnya. Benar sekali. Jadi konteks kalimat ini Hao itu sangat. Nah, Xiang itu ada artinya banyak. Ada Xiang itu ada artinya mau, kemudian kangen. Nah, ini konteksnya lebih ke saya kangen banget. Berarti Hao Xiang itu. Hao Xiang, kangen banget. Benar. Dan juga ada tips lainnya, menonton film. Ini salah satu trik yang juga saya pakai ya, menonton film, drama Mandarin tentunya ya. Fakta menarik, Meteor Garden itu dari Taiwan. Ya, betul banget. Jadi kita nggak cuma tahu Tomingse aja gitu ya, cakep-cakep gitu ya. Jadi, ada banyak-banyak. Betul banget. Nah, kalau menonton film ya mungkin agak lama belajarnya ya, karena harus di-stop, lalu dikembalikan lagi. Kita juga ikut pengucapan, tapi itu berbeda tiap orang-orang ya, jadi bisa mendengarkan lagu atau juga dari menonton film. Nah, selanjutnya belajar dari native speaker atau teman lokal. Kebetulan kita kemarin waktu di Taiwan belajar langsung dari native speakernya. Ya. Dari, kalau saya dari Lin Lao Shi, kalau kamu dari siapa kemarin? Aduh, saya memang mahasiswa yang kurang baik. Lupa saya nama dosennya. Ya, tapi kenangannya nggak dilupakan lah di sana ya. Betul banget. Apalagi ini teman lokal. Aduh, apa ini, ada apa ini dengan teman lokal? Kayaknya kok ketawa. Oke. Yang terakhir Mas Nizar. Berani berbicara dalam bahasa Mandarin. Ya, kalau nggak dipakai ya nggak bisa lah. Jadi harus dipakai. Jadi nggak usah gengsi ya. Dan juga kalau misalkan ada teman yang mencoba berbicara bahasa asing, Mandarin terutama, bahasa Inggris, Mandarin, atau bahasa lainnya, di-appreciate. Kita juga yang berbicara mungkin juga tahu konteks kapan waktunya ya, biar nggak dikira sombong atau gimana. Betul banget. Jadi kapan konteksnya dan juga yang mendengar itu mungkin appreciate ya, itu yang penting, lingkungannya yang mendukung. Dan niatnya lagi, kembali saya tekankan niatnya belajarnya. Nah, saya mau kasih tips sedikit nih. Ini. Tips personal ya. Personal boleh. Nah, salah satu caranya adalah, nggak apa-apa. Secret gitu ya. Nggak usah secret, ini untuk partisan. Jadi waktu saya di Taiwan itu saya mencoba mencari teman dekat. Teman dekat, oke. Biar lebih semangat lagi, cari yang wanita. Gitu ya, lawan jenis kayak gitu ya. Lawan jenis boleh. Itu salah satu tips yang paling mempercepat saya sih. Karena kita dipaksa untuk bisa berbahasa Mandarin tapi dengan love. Betul banget. Dengan I gitu ya. Wo ai谁我不知道哦但是 agak saya bongkar gitu ya. Ada. Oke, selanjutnya ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Mas Nizar ya. Benar, sesi tanya jawab boleh. Betul banget. Jadi saya informasikan buat teman-teman juga untuk ikut terus sampai akhir, karena di akhir juga akan ada presensi. Presensi, jangan lupa. Nanti di akhir, dan akan ada sertifikat juga. E-sertifikat ya, lumayan nih untuk CV masing-masing. Sudah banyak yang tanya tuh. Wow. Ada yang tanya pakai karakter Mandarin tuh, makin kelihatan nih. Jadi untungnya dengan adanya forum ini makin kelihatan yang pintar Mandarin. Yang pintar Mandarin. Atau yang tertarik dengan Mandarin. Yang nanya yang mana ya? Wow, banyak banget. Ya, kita sambil tunggu. Panitia yang menyiapkan pertanyaannya yang mana yang dijawab duluan. Penanya terbaik bakalan dapat hadiah ya, yang nanti kita Satu coba penanya pilih. terbaik. Dengan Rodotul Madinah, apa itu? Bagaimana karakter mahasiswa di sana? Apa yang mereka kerjakan di sela-sela kuliah, hari libur, atau apakah mereka banyak tahu tentang Indonesia? Kalau Taiwan, mungkin saya coba jawab dulu, nanti dibantu sama Mas Roni ya. Jadi kalau karakter di sana itu nggak terlalu banyak berbicara kayaknya ya. Iya, betul banget. Jadi kelasnya itu lebih gampang hening. Jadi tapi bukan berarti nggak banyak berbicara itu mereka fokus atau nggak fokus. Jadi karena hening, karena budayanya memang budaya lebih malu gitu ya. Jadi testimoni dari dosen-dosen kita mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana itu kita dianggap aktif karena kita sering tanya-tanya atau mungkin mengungkapkan pendapat atau opini atau jawaban-jawaban gitu ya. Kemudian karakternya itu juga saya tambahkan ya Mas Nizar ya. Ini yang saya alami sih sedikit gitu ya. Jadi orang-orang sana kalau kita di Indonesia biasanya kalau papasan sama orang tuh
Oh, Biasanya saling menyapa. Saling lihat atau saling sapa gitu ya. Nah, orang sana itu jangankan untuk sapa, tapi untuk saling bertatapan aja tidak seperti itu. Tapi itu budaya mungkin ya, sih mungkin malu atau gimana. Jadi bukan berarti sombong ya. Mungkin itu mindset. Terus ketika di sela-sela belum tadi. Di sela-sela tadi kayaknya, di sela-sela liburan ngapain aja mereka? Nah, di sela-sela liburan mereka sama sih, ya. Sama santai ya. Dengan yang mahasiswa di Indonesia ya, mereka tuh aktif juga, ada beberapa UKM ya kalau kita di Indonesia bilang. Kegiatannya banyak sih mereka. Banyak banget, entah itu basket, bela diri, dan sebagainya. Iya, Sesuai dengan budaya mereka juga sih. Sebenarnya kalau memang kita ingin sekolah di luar negeri, entah di Taiwan, Cina, ataupun dimanapun, yang terpenting adalah budayanya kita pahami. Kita mindsetnya itu harus tahu bahwa budaya berbeda. Kalau beda itu jangan langsung kita mungkin marah atau gimana, jadi harus diperhatikan dulu, dipahami lah ya. Pertanyaan kedua apa itu apakah mereka banyak tahu tentang Indonesia? Nah, ini agak jawabannya umum ya, dalam artian mungkin saya coba jawab dulu ya. Jadi kalau di Taiwan itu kan negara yang dengan kondisi politik yang khusus ya, karena dia pengen mendekat ke Amerika, sedangkan Cina itu juga pengen mendekatkan Taiwan ke dia. Jadi dianya juga berusaha bagaimana membalance posisi negaranya di antara kedua negara yang punya kepentingan di Taiwan ini. Jadinya dia sih ingin berusaha juga menjadi negara yang kuat dan mandiri secara internasional ya. Makanya dia juga berusaha untuk menggaet turis-turis, bisnismen terutama di kawasan Asia Tenggara nih. Nah, makanya orang-orang Taiwan, pemerintahnya peduli gimana caranya kita mengenal budaya orang-orang Asia Tenggara. Jadi sebenarnya juga kesempatan bagi teman-teman yang pengen ke Taiwan untuk sekolah. Barangkali nanti dibuka lagi ya kesempatan sekolah atau kuliah di sana. Betul banget. Wow. Sharingnya Mas Nizar ini politik banget ya. Iya, ada di pelajaran juga. Kalau saya secara umum yang saya temui gitu ya, ketika berkomunikasi dengan orang-orang Taiwan itu, mereka secara umum itu tidak tahu nama negara. Tapi lebih ke kota langsung. Oh iya. Mereka tahunya itu mungkin Bali. Ya karena ibu kota ya Jakarta. Jakarta. Kemudian saya sebagai orang Bali juga berbangga karena orang Bali juga dikenal sih. Iya. Kita patut bangga nih, Bali. Bangga lah Bali ya. Banyak lah. Kemudian ada pertanyaan kedua nih. Semoga jawaban nomor pertanyaan pertama itu memuaskan ya. Terima kasih udah tanya. Yang kedua, pertanyaan dari sering baca berita infonya dari mana nih? Tristiawan ya. Mbak atau Mas itu? Ya. Mas ya. Sorry. Saya sering baca berita infonya kan Taiwan sama Cina daratan ini lagi bersitegang. Pertanyaan saya, bagaimana situasi politik ketika Mas berdua kuliah di Taiwan? Bagaimana yang pertama situasi politik ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Taiwan itu ingin membalance posisinya di antara Amerika sama Cina. Jadi jangan sampai bersitegang sebelah lah. Mereka tetap dari beberapa masyarakatnya sih untuk menjelaskan ini tuh juga mereka agak susah. Karena saya coba tanya juga ketika saya ada di museum itu, gimana sih pandangannya orang Cina itu tentang orang Taiwan tentang Cina. Jadi mereka menjelaskannya juga agak susah. Tapi kalau yang saya coba ngobrol sama dosen, jadi mereka ingin membalance antara Amerika dengan Cina itu. Jawaban singkatnya kayak gitu ya, mungkin bisa di-riset lebih dalam kalau ingin tahu tentang itu. Lalu pendapat orang Taiwan terhadap sudah ya? Oh, berarti sudah dijawab tadi ya tentang pendapat tentang orang Taiwan itu, mengingat Taiwan belum menjadi negara merdeka sepenuhnya. Iya. Jadi kalau masalah merdeka sepenuhnya, merdeka itu ada yang de facto dan de jure ya. Saya mungkin kurang paham ini. Jadi untuk yang mengakui secara de facto kalau nggak salah itu cuma masih sedikit. Jadi memang masih harus berjuang Taiwannya ini. Oh, ini Mas Asmi. Bang, Ane numpang tanya, Bang, kok Ane susah bener ya mengucapkan Mandarin sesuai tone-nya? Oh. Nah, ini saya bisa jawab. Boleh. Sharing juga. Seperti yang tadi saya udah jelaskan. Ya. Kenapa itu kesulitan? Satu, mungkin masih kurang repetisinya nih. Repetisi perlu dibaca ulang. Benar. Pribadi ya. Pribadi biasanya saya selain mengulang-ulangi, itu membiasakan diri ketika belajar nih, baca nih, gitu kan. Dalam membacanya itu langsung nada dari yang keluar dari itu sesuai dengan
nadanya seperti itu. Jadi Benar. membiasakan seperti itu. Oh, Contohnya itu mai dulu gitu kan. Hmm. Mai. Hmm. Nah, membiasakan kita ngomong. Soalnya contoh kalimatnya gini, Woyao ike Indiao. Nah, Pengen minuman ini nih, in liao. saya mau beli minuman ini nih. Hmm. Nah, saya mau minuman ini kayak gitu kan. Jadi membiasakan dengan tulis yang benar, tidak yang asal oh ya ini liao, oh ya ini liao atau lain sebagainya. Jadi membiasakan dengan tanda bacanya itu yang langsung. benar ya. Memang langsung. awalnya lambat sih, lambat nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Tapi itu membantu saya lama. Memuaskan ya jawabannya ya. Semoga memuaskan. Ini ada gimana? Satu lagi ya. Menurut saudara sebenarnya lebih baik belajar budaya Taiwan atau budaya Cina daratan? Kan ada pergeseran budaya di sana. Dan ketika menyinggung masalah budaya mainland, wah pertanyaannya ini politik semua ya. Wah, Oke, pergeseran budaya dan ketika menyinggung masalah budaya mainland, tanggapan orang Taiwan seperti malas untuk membahas. Oke. Saya ulang ya, suara kecil kayaknya. Menurut saudara sebenarnya lebih baik belajar Taiwan atau Cina karena ada yang tersinggung. Lalu apalagi ketika membahas konten Mandarin, lebih banyak ke konten mainland dari Taiwan. Oh, kalau lebih baik belajar budaya yang mana? Oh, ini sudah masih berjalan ya? Nggak macet ya? Oh, oke. Sebaiknya belajar budaya yang mana ini tergantung kitanya mau kemana. Kalau misalkan mau bisnis, misalkan ya, contoh, bisnisnya target pasarnya tuh siapa? Target pasar kan pasti jelas. Apakah lebih gampang berhubungan dengan orang Taiwan ataukah orang Cina? Nah, kalau sudah tahu sama orang Taiwan, berarti ya sama orang Taiwan. Tapi dulu sih, kalau dulu, saya lupa tahunnya berapa, jadi orang-orang yang ingin berbisnis di Cina, biasanya itu mereka itu jujukannya atau tujuannya yang awal, atau trialnya, test the water itu di Taiwan dulu. Karena orang-orang Taiwan itu lebih menerima budaya-budaya barat atau Amerika, seperti itu ya. Nah, sedangkan budaya Amerika itu kan lebih banyak di dunia, jadi mengglobal gitu ya. Jadi kalau mau masuk pasar Cina, karena Cina itu penduduknya besar, jadi peluang bisnisnya banyak, jadi mereka tesnya di Taiwan dulu, ketika sudah sukses atau tahulah paling enggak how to tips and triknya, jadi mereka itu bisa coba ke Cina. Apalagi orang Taiwan sama Cina itu mereka masih ada koneksi-koneksi bisnis ya. Jadi mereka mencoba di Taiwan dulu. Jadi tergantung kita maunya kemana. Kalau memang maunya langsung pede, langsung ke Cina ya boleh. Tapi ya jelas kalau mau berbisnis harus riset pasarnya harus bagus dulu. Wow. Ternyata teman-teman ini langsung bahas politik dan budayanya. Tapi memang benar ya Mas Roni. Betul, jadi budaya itu memang yang penting dari belajar bahasa. Karena bahasa itu tools ya. Perlu diingat bahasa itu tools. Jadi kalau kita memang ingin belajar bahasa, sekalian belajar budayanya untuk lebih mempermudah ya. Oke. Tanya selanjutnya Mas Nizar. Kita lihat apa ini Rizky selanjutnya. Siapa ini? Oke. Kunci utama belajar Mandarin harus memperhatikan tone ya. Sepintas agak ribet ya. Nah, ini saya kayaknya tahu ya Mbak Rizky Mbak Kiki nih kalau nggak salah. Sebenarnya kalau kita ini kan udah pernah belajar bahasa Inggris juga ya. Betul. Nah, apa hubungannya ya bahasa Inggris sama bahasa Cina? Nah, kalau yang pernah saya diskusikan sama Mas Roni ini ya, pernah kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita udah punya basic belajar bahasa Inggris, kita udah tahu lah kalau belajar bahasa asing itu rasanya kayak gimana ya. Betul banget. Nah, saya juga pengen mengencourage teman-teman. Jadi kalau bahasa Inggris itu mungkin ada 16 grammar ya. Iya, betul banget. Nah, kalau bahasa Cina enggak. Nah, ini yang menarik nih. Kita sharing juga sih ya. Jadi kalau kita di bahasa Inggris ya, kita harus tahu grammarnya ya, dan itu banyak banget. Ada 16 ketika itu. Kita ngomongin yang masa lampau gitu tuh, grammar apa dan sebagainya. Nah, yang menariknya di bahasa Mandarin ini adalah bahasa Mandarin tidak ada aturan grammar. Nah, untuk yang tenses kayak yang waktu-waktu gitu nggak ada ya. Iya, betul banget. Jadi tetap ada aturan tapi nggak serumit bahasa Inggris kayaknya. Betul. Jadi itulah yang menyebabkan saya bilang bahwa bahasa Mandarin itu menarik dan sebenarnya mudah kalau kita memang mau mempelajarinya begitu. Salah satu contohnya saja kenapa saya bilang bahasa Mandarin itu tidak
terlalu terpaku grammar ya. Jadi salah satu contohnya kalau di bahasa Mandarin itu ada namanya karakter le. Nah, dengan dalam satu karakter itu aja bisa mewakili banyak grammar yang ada di bahasa Inggris. Jadi ketika kita ngomong masa lampau untuk hari ini, nah itu tinggal menambahkan kata le setelah dari kata kerjanya seperti itu. Benar. Jadi itu yang perlu kita sharingkan sih. Jadi bahasa Mandarin tidak sulit itu seperti itu. Mungkin dicoba dulu atau gimana gitu, karena barangkali terasa susah karena kita juga masih ya antara maju mundur tapi kelihatannya susah. Nah dicoba dulu lah, baru kita itu bakalan tahu, karena bahasa itu kalau kita tuh udah tahu susunannya, tantangannya itu cuma tinggal vocabulary aja kok. Betul banget. Nah, selain kita ngomongin tunes ya, jadi jangan khawatir juga, mungkin Mbak siapa tadi namanya? Mbak Rizky Puji ya. Mbak Kiki. Nah, jangan khawatir juga kalau kita misalkan melakukan kesalahan dalam penyebutan tunes-nya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kita dalam berbicara itu, berkomunikasi itu ada namanya verbal dan non-verbal. Benar. Jadi kita bisa dibantu dengan non-verbalnya nih Mbak Kiki. Jadi dengan gerakan-gerakan tangan kita. Jadi itu akan membantu kita komunikasi dengan lawan bicara kita. Yang penting kita juga ngomongnya itu jelas dan mencoba untuk menjelaskan ya ke teman-teman mungkin yang berbahasa Cina. Karena kalau pengalaman di Taiwan itu mereka appreciate banget kok kalau kita itu mencoba untuk berbicara bahasa Cina. Dan mereka welcome, orang-orang Taiwan itu welcome. Jadi nggak rasial juga. Ya, dan kelihatan banget senang sama orang yang mau berusaha, mau belajar seperti itu ya. Jadi jangan khawatir. Nah, terima kasih ya pertanyaannya Mbak Kiki. Lalu yang kedua, selanjutnya Mas Fauzi Rianto. Mohon izin, ternyata sebelumnya saya Muhammad Fauzi Rianto, peserta magang berpenempatan di BJT Airport. Jika penggunaan bahasa Mandarin di Taiwan dengan menggunakan traditional Chinese, seperti yang digunakan film Romance of Three Kingdoms, apakah mendiskusikan perbedaan tingkat kesopanan dalam menggunakan bahasa Mandarin atau mengikuti? Karena ini pertanyaan, jadi apakah berubah bahasa kesopanannya? Nah ini sayang sekali kalau dari jawaban saya pribadi, kita nggak sampai setahun atau 2 tahun ya. Jadi untuk bahasa kesopanannya kita masih belum sampai sana. Tapi mungkin Mas Roni pernah tahu atau gimana? Sebentar, bahasa yang sopan ya. Apakah mengindikasikan perbedaan tingkat kesopanan ini? Setahu saya ya, ini saya jawab semampunya saya ya. Boleh. Setahunya saya itu memang ada yang membedakan bahasa kesopanan. Kalau misalkan gini nih, ada 2 kata nih. Kita mau ngomong bisa nggak gitu, bisa nggak sih bantu saya gitu. Jadi ada 2 kata. Kalau kita ngomong biasa ke orang yang sebaya mungkin dengan kita gitu ya. Bukan. Jadi lebih ke neng, pakai neng. Nineng puneng. Nineng puneng, benar. Nah, jadi itu lebih ke kita ngomong sebaya kita. Sebaya kita, jadi yang ya biasa-biasa. Betul, jadi ada 2 kata, neng sama kei. Kei, benar. Nah, jadi kalau yang kedua ini ngomong kei ini kita mungkin kalau yang lebih tua gitu ya. Benar. Ini kei bang woma. Nah, jadi apakah kamu bisa bantu saya seperti itu? Jadi ada perbedaannya memang benar. Ini sebenarnya saya mau coba jawab ini ya. Pertanyaan menarik ini dari Mbak Farida dari Sekper Pelindo 3. Bagaimana keadaan Taiwan selama pandemi, penanganan pemerintah bagaimana? Nah, mereka juga namanya juga manusia ya, pasti nggak perfect. Tapi yang awal-awal sih mereka itu membagikan masker setiap minggu itu dapat 2 ya. Jadi di Taiwan itu ada semacam BPJS-nya. Nah, tiap peserta BPJS itu akan dikasih 2 masker selama 1 minggu. Jadi ya dipakainya itu harus hati-hati, harus disterilisasi atau cara-cara mereka lah. Kita meskipun warga asing, kita juga dapat jatahnya itu. Betul, ya kemarin. Kita dapat jatahnya. Tapi mungkin ada sedikit protes atau apa ya. Jadi mereka itu aturannya berubah ya Mas Roni. Dari yang seminggu dapat 2, lalu dapat 9 kita kemarin jatahnya itu. Jadi ada semacam BPJS-nya dan mereka itu kalau ngambil jatah maskernya itu, nah ini yang perlu kita perhatikan budayanya. Budaya antri dan tidak saling mendesak-desak dan juga percaya gitu. Mereka itu kayaknya percaya sama pemerintahnya. Ya, memang ada semacam kayak kok pemerintahnya gini ya, kebijakannya kurang bagus. Tapi mereka tetap tahu bahwa pemerintah itu perlu menjalankan tugasnya juga. Jadi mereka menyampaikan ketidaksetujuannya, tapi tetap menghargai ini yang penting ya untuk diskusi atau menyampaikan sesuatu ke forum.
Nah, selain itu juga mereka itu kalau kita yang di dorm ya, kita di dorm setiap mau keluar ke kampus, kita pasti akan dites suhunya ya, ditembak itu. Nah, untuk orang-orang yang di dorm yang mau keluar, kita nanti, nggak saya bawa ya, kayak dikasih stiker ya. Iya, betul banget. Jadi ditandai di name tag kita, dikasih stiker bahwa kita itu sudah diukur suhunya dan kita itu aman. Itu kalau yang dari dorm. Sedangkan kalau yang dari luar mau menuju kampus, hanya orang-orang kampus saja yang bisa ya Mas Roni. Dan mereka menggunakan kayak scanner gitu ya. Jadi masuknya itu cepat gitu. Dan mereka tertib ya, nggak yang lewat sana, lewat sini. Yang penting itu sebenarnya budaya tertib, menghargai. Dan mereka itu sudah berjalan bagus lah gitu. Dan masker, ini yang perlu saya ingatkan juga kembali ke teman-teman, mengingatkan kita juga bahwa masker itu di mana-mana mereka semua itu pasti pakai. Dan pakainya itu bukan pakai seperti dipakai tapi di bawah hidung. Atau mungkin dipakai tapi di bawah dagu. Jadi memang benar-benar perfect di sini. Ya mungkin ada 1-2 yang melanggar, tapi mereka itu berusaha untuk disiplin. Terutama di mana Mas Roni? Di public transport. Iya betul, di public area juga public area. Jadi transportasi publik mereka itu pasti menggunakan, karena kalau nggak menggunakan nggak boleh masuk. Nah, jadi mereka itu menguncinya itu di kebiasaan atau sistem-sistem yang sudah ada. Jadi yang penting itu sistemnya. Nyaman ya waktu itu ya rasanya. Jadi nyaman. Kita tuh ngerasa nggak dikurung gitu ya. Jadi kita bebas masuk. Nah, kemudian saya juga pengen sharing nih Mas Nizar. Kita perlu apresiasi juga nih bagaimana ketegasan pemerintah Taiwan waktu itu. Jadi dia menerapkan yang menerapkan denda nih Mas Nizar. Ingat nggak sih? Nah, saya lupa berapa NT ya. Oh, kalau di kereta api kayaknya 10.000 atau 15.000 jadi ya? kalau dirupiahkan itu sekitar 2 juta rupiah. Nah, itu yang belum ada di Indonesia, seperti itu. Oh, ada Mas, tapi nggak sampai segitu. Ya, ada, tapi nggak sampai segitu ya. Dan masih banyak debat pula, ya. aduh. Nah, kemudian ya kita mungkin masih menuju ke budaya yang tertib lah. Kita perlu tetap mengencourage kita sendiri biar lebih tertib lagi ya. Betul banget sih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Intan ya itu. Iya, Intan. Mbak Intan Luh. Dari Mbak Luhastri Tanjung Intan. Okay. Trik paling ampuh nonton si drama yang lagi hits, A Love So Beautiful, kakak yang lagi viral di TikTok. Iya, terima kasih udah ngasih kita info ya. Dari Mbak siapa tadi? Mbak Loh Asri ya. Kalau mau nonton di mana ya maksudnya nontonnya? Itu nanya apa ngasih info ya misalnya? Bisa dibuka lagi. Bisa dibuka lagi, Mas. Yang Mbak Loh Sari tadi. Ini maksudnya nonton di mana? Ini ngasih saran gitu sih. ya? Kalau menurut saya ini ngasih saran sih ya. Trik paling ampuh nonton. Karena nggak ada tanda tanya ya, mohon maaf sebelumnya. Oh, kalau mungkin nontonnya di mana kali ya? Nonton itu nggak ada nanya di mana sih. Itu sih kayak ngasih tahu trik yang paling ampuh kita. Oh, triknya. Boleh. Mungkin Mbak Sri mungkin bisa open mic. Untuk memperjelas itu Mbak Loh Asri boleh open mic. Kita juga boleh kok. Karena kita kayak yang disampaikan Mas Roni ya, sharing session. Jadi teman-teman yang sudah pernah punya pengalaman tentang bahasa Cina juga boleh. Kita juga jadi lebih tahu ya. Dengan Mbak Loh Asri ya. boleh. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja dulu ya. Oh, habis. Habis ya. Oh, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya ya. Ini Mas Roni ada pertanyaan yang menarik enggak ini dari yang tadi kita bahas ini? Untuk itu kita akan umumkan nanti ya. Setelah acara ini selesai kita berunding dulu Mas Nizar. Oh, boleh ya, gitu ya. Oh, boleh. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanya. Antusiasnya ini luar biasa sekali ya. Baik yang sudah menanya, dapat hadiah ataupun yang sudah memperhatikan kita ya. Kemudian masih ada pertanyaan? Oh, masih dibuka pertanyaan ya sama panitia. Ternyata panitianya menambah waktu ya. Jadi silakan untuk bertanya. Mungkin ada yang kalau ada bisa open mic ya. Mic. Ini menarik nih, bisa bertanya langsung. Iya. Live. You can ask us. Makin seru nih. Berarti kita bahasanya nineng ya. Nimen neng wen woman.
Silakan, ada yang bertanya langsung mungkin open mic. Pertanyaannya bebas. Bebas. Ini kebijakan dari panitia nih. Boleh nih tanya lagi langsung. Oh, itu ada Mas Guntur Prima Herdiawan. Halo, Mas. Halo, siapa lagi yang mau tanya? Kita sharing aja Ada ya. Mbak ngobrol di Marinda, sini. halo. Saya kenal. Saya siapa yang kenal juga. Mbak Marinda. Cece. Atau kita baca kolom komentar lagi, mungkin panitia? Ya, boleh atau... Mungkin ada malu-malu kucing mungkin ya, buat kita langsung lihat. Oh, Mbak Marinda nanya, boleh dong di-share kamus pendek bahasa Mandarin. Kalau kamus... Kembali lagi ke di slide tadi ya, kita tadi sudah ada rekomendasiin nih. Aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa kita pakai buat translate bahasa Mandarinnya, seperti itu. Kamus-kamusnya. Atau kalau Mbak Marinda, iya boleh ya, dari aplikasi sebenarnya aplikasi bisa ya Mbak Marinda ya. Yang paling enak sih. Tinggal kita membiasakan aja lah untuk ngomongnya. Jadi kalau mungkin biar saya ulangi lagi, itu ada namanya aplikasinya Playcho. Nah, kemudian ada CND Dictionary. Nah, itu kayak kamus Mandarin Indonesia kayak gitu. Atau enggak, saya bisa sharing juga di sini. Saya biasanya belajar bahasa Mandarin itu menggunakan aplikasi ini. Mungkin bisa sambil di search ya. Itu ada namanya Hello Chinese. Nah, di App Store tuh atau enggak di Play Store mungkin ada ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada Duolingo. Nah, itu menarik itu betul. Duolingo. Jadi kita nggak cuma belajar bahasa Mandarin juga, belajar bahasa Mandarin aja di sana, bahasa Inggris juga ada di sana. Seperti itu. Dan itu aplikasinya itu gamifikasi ya, jadi kayak main game gitu aplikasinya. Ya mungkin ada pertanyaan selanjutnya lagi. Jika di kolom chatnya mungkin. Oh, halo. Terima kasih masukannya. Oke. Terima kasih Bu Gaci. Bu Gaci. Penasaran mungkin scroll lagi mungkin di atasnya mungkin nggak ada ya. Oke. Oh, udah kayaknya ya. Oke. Terima kasih, saya apresiasi terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah gabung sama kita, baik yang sudah nanya maupun ikut kompetisi. Betul banget, terima kasih atas antusiasmenya. Semoga sharing session hari ini kita bisa diterima dengan baik. Nah, kemudian jangan lupa juga di-share ke teman-teman apa yang tadi sudah kita bagikan. Benar. Terus kita juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah apa yang kita ajarkan seperti itu. Kita karena masih sama-sama belajar ya Mas. Betul sekali. Jangan lupa juga untuk absen ya di presensinya. Di akhir acara akan ada presensi. Benar, karena kita bakalan dapat e-certificate. Iya, itu yang penting. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Untuk itu kita mohon maaf pamit. Juga mau pamit. 1、2、3，拜拜。